Kamu merasa uang cepat habis, padahal nggak belanja besar. Bisa jadi ini penyebabnya. Segelas latte. Latte kelihatannya cuma minuman kecil. Harganya juga nggak terasa mahal. Tapi kalau ini jadi kebiasaan harian, tanpa sadar, dia bisa jadi pencuri uang paling halus dalam hidupmu. Hari ini, aku mau bahas bahaya efek latte. Kebiasaan kecil yang pelan-pelan bikin keuanganmu bocor. 1. Terasa kecil, tapi terjadi setiap hari. Efek latte seringkali menipu karena tampilannya sangat sederhana. Satu gelas kopi, satu jajanan kecil, satu pengeluaran yang kelihatannya tidak akan berdampak apa-apa. Kita merasa ini bukan masalah karena tidak mengganggu secara langsung. Padahal, justru disitulah bahayanya. Keputusan kecil yang diambil setiap hari tanpa kita sadari, perlahan berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini berjalan otomatis, tanpa evaluasi, tanpa pertanyaan. Uang keluar sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Sementara kita hanya fokus pada pengeluaran besar dan lupa pada yang kecil. Akhirnya bukan satu keputusan besar yang menjatuhkan kondisi keuangan kita, melainkan ratusan keputusan kecil yang kita anggap sepele dan kita ulang setiap hari. 2. Uang habis tanpa terasa. Efek latte bekerja dengan sangat halus, bahkan sering tidak kita sadari sama sekali. Karena nominalnya kecil, otak kita tidak memberi sinyal bahaya. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa takut, dan tidak ada peringatan bahwa kita sedang membuat kesalahan finansial. Setiap transaksi terasa ringan, cepat, dan seolah tidak berdampak apa-apa. Masalahnya, pengeluaran kecil ini terjadi berulang kali, dan setiap kali terjadi, ia mengambil sedikit ruang dari uang yang seharusnya bisa disimpan. Ketika semua pengeluaran kecil itu digabungkan, jumlahnya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Itulah kenapa di akhir bulan kita sering merasa bingung, bukan karena ada satu pembelian besar yang salah, tetapi karena uang sudah terkuras oleh banyak pengeluaran kecil yang tidak pernah kita perhatikan. 3. Menghalangi tujuan keuangan. Efek latte tidak hanya menghabiskan uang hari ini, tetapi juga mencuri kesempatan kita di masa depan. Setiap pengeluaran kecil yang diulang setiap hari sebenarnya adalah uang yang seharusnya bisa bekerja untuk kita. Uang itu bisa menjadi dana darurat yang memberi rasa aman, bisa menjadi tabungan untuk rencana besar, atau bahkan menjadi investasi kecil yang nilainya bertumbuh seiring waktu. Namun karena uang tersebut habis lebih dulu untuk kebiasaan harian, tujuan keuangan kita selalu tertunda. Bukan karena kita tidak punya mimpi, tetapi karena setiap hari mimpi itu dikikis perlahan oleh kebiasaan kecil yang terlihat sepele, namun dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. 4. Memberi rasa nyaman palsu. Efek latte sering menyamar sebagai bentuk perhatian pada diri sendiri. Saat lelah bekerja, stres menghadapi masalah, atau merasa tidak dihargai, kita mencari sesuatu yang cepat memberi rasa nyaman. Latte, jajan, atau belanja kecil terasa seperti solusi instan. Masalahnya, rasa nyaman ini hanya bertahan sebentar. Setelah itu hilang, yang tersisa justru kebiasaan untuk mengulanginya lagi. Tanpa sadar, kita mulai mengaitkan rasa capek dan stres dengan kebutuhan untuk mengeluarkan uang. Di titik ini, konsumsi bukan lagi soal kebutuhan, tapi menjadi pelarian emosi. Dan selama emosi diselesaikan dengan belanja, keuangan akan terus berada dalam tekanan tanpa kita sadari. 5. Membentuk pola hidup tanpa sadar. Efek latte bukan cuma soal uang yang keluar, tapi soal pola hidup yang terbentuk pelan-pelan. Hari ini latte, besok kopi mahal, lalu tambah jajan kecil lainnya. Semua terlihat wajar karena sudah jadi kebiasaan. Masalahnya, ketika pola ini dibiarkan, kita jadi terbiasa hidup konsumtif tanpa pernah benar-benar bertanya, apakah ini sesuai dengan tujuan keuanganku? Dan saat pola hidup tidak sejalan dengan tujuan, sekeras apapun kita bekerja, keuangan akan sulit naik level. Cara paling realistis untuk keluar dari efek latte bukan dengan langsung berhenti, tapi dengan mulai sadar dan jujur pada diri sendiri.
kita perlu benar-benar melihat kemana uang kecil itu pergi setiap hari. Saat pengeluaran kecil dicatat dan dikumpulkan, barulah kita paham bahwa masalahnya bukan di satu pembelian, melainkan di kebiasaan yang terus diulang tanpa kontrol. Solusinya juga bukan hidup menahan diri berlebihan. Melarang diri secara ekstrim justru sering membuat kita gagal dan akhirnya balas dendam belanja. Yang jauh lebih efektif adalah memberi batas yang jelas. Tetap boleh menikmati kopi atau jajan, tapi dengan frekuensi yang sudah kita tentukan sendiri, bukan karena impuls atau emosi sesaat. Setiap kali muncul keinginan membeli sesuatu yang sebenarnya tidak penting, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar kebutuhan atau hanya kebiasaan? Uang kecil itu sebenarnya bisa dialihkan ke tujuan yang lebih berarti seperti tabungan, dana darurat, atau sekedar disimpan untuk masa depan yang lebih tenang. Sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Pada akhirnya, keuangan yang sehat bukan soal seberapa besar gaji, tapi seberapa selaras kebiasaan harian kita dengan tujuan hidup yang ingin dicapai. Ketika kebiasaan kecil sudah kita kendalikan, disitulah keuangan mulai punya arah dan perlahan bisa naik ke level yang lebih baik. Efek latte bukan tentang kopi, tapi tentang keputusan kecil yang kita ulang setiap hari. Kalau hari ini kamu merasa keuanganmu stagnan, coba lihat lagi kebiasaan kecilmu, bukan cuma penghasilanmu. Karena perubahan besar dalam hidup selalu dimulai dari hal-hal kecil yang akhirnya kita sadari. Kalau kamu ingin keuangan yang lebih tenang dan terarah, mulailah dari mengendalikan kebiasaan kecilmu hari ini. Kalau kamu merasa konten ini relate dan bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Di sini kita belajar keuangan dengan cara sederhana, jujur, dan bisa langsung dipraktekkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jaga kebiasaan kecilmu, karena dari sanalah masa depan keuanganmu dibentuk.